Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Satulendah, Ibu Daliam SPD, Bapak Ibu Guru Komunitas Praktisi SMK Muhammadiyah Satulendah yang saya hormati juga. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul berdiskusi bersama dalam acara diseminasi modul budaya positif dan berbagi aksi nyata menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi nanti materi kita pada siang hari ini adalah budaya positif. Kemudian nanti selanjutnya adalah nanti akan saya sampaikan hasil dari aksi nyata. Kemarin saya sudah menyampaikan ke kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Itu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengefektifkan waktu pada siang hari ini, marilah kegiatan pada siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebelum kita mulai acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Daliam SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Denny Kurniadi selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang pertemuan SMK Muhammadiyah Satulendah ini dalam rangka kita memberikan support dan motivasi pelaksanaan salah satu tugas dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Denny Kurniadi, untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan modul budaya positif. Salah satu yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah bagaimana proses pendampingan kita selaku guru terhadap anak-anak kita yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah sebelum anak-anak itu kemudian kita beri satu punishment. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu sebagai pendidik ya, karena anak-anak kita yang mempunyai kompetensi luar biasa ini ya, namun keseharian di sekolah mulai dari mereka masuk sampai pulang kembali dari lingkungan sekolah ini perlu selalu pendampingan, arahan dari kita semua untuk mengarahkan anak-anak itu baik mempunyai kompetensi secara akademik ya maupun mempunyai karakter yang kita inginkan atau sekolah inginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegiatan ini akan sangat bermanfaat untuk kita ya, sehingga mudah-mudahan nanti ini menjadi
ide dan gagasan dari Pak Denny selaku calon guru penggerak yang kemudian kita bisa terapkan di sekolah kita bersama-sama untuk meningkatkan baik itu dari sisi ketertiban, kedisiplinan, sopan santun, karakter anak-anak kita semuanya. Kita apresiasi kepada Pak Denny Kurniadi sudah sampai pada tahap yang kesekian. Mudah-mudahan nanti kita bisanya dari sekolah adalah memberikan support dan motivasi. Ya, salah satunya pada kegiatan siang hari ini teman-teman guru ya bisa meluangkan waktu ya, dan memang Bapak Ibu guru tidak mempunyai jam mengajar untuk siang hari ini sehingga kita bisa bersama-sama berdiskusi terkait dengan apa yang akan kita lakukan ya ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selamat melaksanakan diskusi bagi kita semua kepada Pak Denny untuk mendesiminasikan ide maupun gagasan, mudah-mudahan dan ini akan bermanfaat bagi sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang dan hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan pada acara pada siang hari ini. Monggo Bu Jul bisa bergabung. Acara selanjutnya adalah diseminasi modul budaya positif. Di sini nanti kita langsung masuk ke poin materi saja Bapak Ibu. Ada 2 poin. Yang pertama adalah diseminasi modul, jadi nanti materi. Kemudian yang kedua adalah berbagi aksi nyata. Jadi kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 11 TJKT, nanti seperti apa yang mungkin nanti bisa digunakan untuk membangun salah satu keyakinan agar siswa bisa mentaati peraturan. Yang pertama di sini diseminasi. Saya berdiri Bapak Ibu. Nah, nanti materi kita adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kebutuhan dasar siswa. Yang ketiga adalah disiplin positif. Kemudian posisi kontrol dan restitusi terkait penanganan siswa dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada motivasi perilaku manusia dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Siap nih Bapak Ibu? Siap. Saya tawarkan ini. Perlu ice breaking nggak? Kalau masih lemes berarti perlu ice breaking. Ini kalau sudah mulai fokus berarti nggak perlu ice breaking. Masih lemes sih. Berarti kita ice breaking dulu sebentar, kita joget-joget. Silakan boleh bisa berdiri. Ice breakingnya cukup menirukan gaya 2 anak kecil di depan. Siap? 1. Ayo, nggak bisa fokus ini.
Sinten saya sakit lentur. Ini Bu Presi biasanya yang Oke, jadi capaian pembelajaran yang akan kita lalui yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid di ini. Nah, yang pertama ini pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang emang ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Ada yang nggak setuju ini? Nggak ada ya? Oke, nanti jawabannya ini ada di slide berikutnya. Namanya adalah dihukum oleh penghargaan. Artinya hukuman dan penghargaan itu juga bisa tidak membuat anak itu menjadi disiplin. Walaupun nanti konteksnya tidak semua murid itu sama gitu, Guru. Ada yang tadi hukuman bisa mendisiplinkan. Ada juga yang dihukum malah seneng. Pokoknya aku seneng dihukum tapi dia tidak pernah disiplin. Seperti itu. Nah, nanti ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Maka poin-poin ini itu tergantung nanti dari keanekaragaman siswa, sehingga ada yang bisa dikatakan setuju, ada yang tidak. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini nanti kaitannya dengan kita berinteraksi dengan murid. Nah, di sini saya akan membagikan kertas. Jadi ini berpasangan nggih, pas nggih. Satu kertas untuk ada A dan B, Anda dan teman Anda berarti berpasangan ini. Sampingnya, ini kan pas dua-dua. Sobeklah secari kertas kecil. Ini salah satu. Satu saja nih, berarti satu saja. Jadi dua orang itu satu kertas. Nah, ada yang bertindak sebagai A, ada yang bertindak sebagai B. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sekecil apa, Pak? Ya, yang penting nanti ditulis terus bisa digenggam.
Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ditaruh di kepalan. Benda ya. Satu orang satu kan? Satu kelompok satu. Oh, satu. Yang B nanti yang tugasnya minta. Oh, gitu. Tulis. Apa yang benar? Kan A dan B. Yang A nulis, digenggam. Yang B nanti tugasnya ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, yang satu genggam, yang satu nanti pokoknya dia caranya ben dhek iso mengambil Benda ya. Iya tahu. benda yang berharga. Oke, clue-nya adalah silahkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oh ya. Aku bisa buat terus diapain? Ya, pokoknya dia caranya dan merasa dibuka. Yang A tetap mempertahankan kan? Ya, enggak, kalau bisa nggak masalah, tapi sebisa mungkin mempertahankan. Siap. Ya, siap? Saya kasih waktu 30 detik untuk mencoba merayu apapun. Oke. Siap ya? Saya mulai. 1, 2, 3. Saya lah. Itu malah dikasih gitu. Tapi merayu misalnya kan nggak harus ini. Kita kan bicara. Bu Yul, kasih saya dong. Bu Yul cantik deh. Ini sangat bermanfaat. Sudah ya, sudah. Nah, ini. Ya, sudah. Sudah Bu. Sebelum saya buka slide selanjutnya, ada yang mau mau menyampaikan kira-kira apa manfaat yang kita peroleh dari permainan ini? Yang jelas. Anggap saja yang satu itu nanti guru, yang satu siswanya. Yang jelas salah satu berusaha untuk mendapatkan, sedangkan yang satunya itu mempertahankan. Bagaimana caranya mempertahankan? Kan berarti dia punya usaha, apapun itu usahanya, itu agar apa yang dia miliki itu tidak diambil oleh orang lain. Mungkin ketika diilustrasikan ke dunia nyata dalam dunia pendidikan, mungkin ada sesuatu yang mereka anak-anak yakini, contohnya kebiasaan menggunakan kalung, itu kan kebiasaan yang diyakini anak-anak ngetren gitu kan, walaupun itu mungkin nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu guru berusaha bagaimana caranya untuk melepaskan kalung, budaya-budaya ini caranya bagaimana. Nah, dengan sekuat tenaga itu agar kalung itu bisa terlepas dari leher si anak tersebut. Jadi sama-sama kuat, si anaknya juga punya potensi untuk mempertahankan. Sekolah, Bapak Ibu guru berusaha untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Ya. Lalu gimana kalau posisi seperti itu kita terapkan kepada murid? Jadi nanti berhasil atau tidak kira-kira? Yang memegang tadi dia muridnya.
yang merayu adalah gurunya. Jadi kita pokoknya kamu itu disiplin, harus disiplin, harus ini. Nah, Tergantung dari proses guru atau sekolah juga. Istilahnya kita selalu terus menerus dan memberikan gambaran kepada para siswa bahwa apa yang dia yakini sebagai suatu kebanggaan, suatu apa tadi Pak? Ya, itu kalau di lingkungan sekolah nggak benar, nggak sesuai. Nantilah kalau siswa itu sudah berada di posisi luar zonasi sekolah misalnya, bisa jadi seperti itu. Tapi memang dibutuhkan adanya terus menerus ya, terus menerus istiqomah terus gitu. Jadi kalau nanti grafiknya naik turun ya anak akan menang. berarti tergantung dari usaha kita kepada murid gitu ya. Bisa. Atau dari keyakinan murid itu apakah dia sadar atau enggak nantinya. Ya itu salah satunya. Yang jelas adalah itu masuk dalam teori kontrol. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru harus punya paradigma yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah tadi ada hak seorang guru itu memaksa muridnya. Itu kalau dari permainan tadi. Nah lalu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah ketika ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada perilaku buruk itu pasti dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu kita tidak pernah melihat, kita belum melihat bahwa yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan. Itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi kan dengan membujuk tadi bahwa yang sebenarnya adalah hanya kalian yang bisa mengontrol diri. Tadi mau dikasihkan ke temannya atau tidak itu kan bergantung pada yang memegang. Tadi Pak Agung langsung mengasihkan itu kan berarti kontrolnya adalah ya berarti yang mempunyai kontrol adalah Pak Agung sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain itu kalau di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi kalau yang dibujuk gagal dipaksa. Nah, lalu gimana kalau penanganan siswa? Kalau misalnya gagal, kita bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kira-kira kalau poin ini gagal, maka kita bisa memilih opsi lain. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah itu diubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya tadi yang tidak boleh yang memegang berarti dia tetap harus menang. Yang mengambil juga dia harus menang. Nah, yang perlu ini bagiannya yang akan kita pelajari teori kontrol dari Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan.
Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Jadi siswa-siswa kita itu ketika melakukan pelanggaran itu ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nanti kita bahas di belakang. Salah satu contohnya adalah di situ ada kasih sayang. Kasih sayang. Di rumah dia mendapatkan kasih sayang atau tidak? Nah, kalau tidak, kemungkinan di sini dia pengen mendapatkan kasih sayang. Contoh yang lain adalah kesenangan. Melakukan pelanggaran itu saya senang melakukan pelanggaran biar di teman-temannya melihat kalau dia itu menjadi ketua geng atau apa gitu. Nah, itu kesenangan. Nah, ketika kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh si anak, kemungkinan adalah bisa melaksanakan sesuatu perilaku. Nah, perilaku yang ditunjukkan anak itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah nanti masuk ke teori motivasi. Yang motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Jadi ada perilaku motivasi siswa untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama adalah dari faktor ekstrinsik bahwa untuk menghindari hukuman. Jadi dia berbuat baik itu hanya untuk biar tidak dihukum oleh guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dia melaksanakan itu hanya pengen mendapatkan imbalan. Kalau tidak ada imbalannya, maka dia bisa saja tidak melaksanakan itu. Yang selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik, di mana itulah yang nanti tujuan kita. Salah satunya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, nilai tujuan mulia yang kita pengen capai apa? Salah satunya adalah nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itulah tujuan di kurikulum Merdeka. Tujuan utamanya adalah adanya profil pelajar Pancasila itu yang akan kita capai. Nah, ketika perilaku siswa itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, itu ada 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita diskusi dari 5 itu mana yang bagus. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita posisikan kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan kelima adalah manajer. Nah, itu posisi kontrolnya adalah itu. Nah, ketika posisi kita itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka nanti larinya hanya ke motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman saja. Jadi kalau kita hukum itu nanti untuk menghindari hukuman, dia tidak melaksanakan itu. Kalau kita posisikan sebagai teman atau pemantau itu kita sudah memantau gerak-gerik siswa, punya catatan dia tidak masuk berapa kali, dia membuat kesalahan berapa kali, itu pemantau. Jadi nanti kalau sudah ketemu siswa, itu tinggal ngasih datanya aja. Itu untuk mendapatkan imbalan, itu juga masih motivasi ekstrinsik. Nah, lalu apa yang kita laksanakan? Yang posisi kelima, yaitu posisi manajer. Kalau di IHT dulu, guru dengan guru itu namanya apa? Coaching gitu ya. Nah, ini posisi manajer. Hampir sama dengan coaching, tetapi di sini dilaksanakan guru dan
siswa. Nah, kalau manajer itu nanti kembali ke apa yang sudah disepakati oleh siswa. Kalau ada kesepakatan kelas, ya nanti kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Nanti hukumannya apa dan sebagainya apa, itu siswa sudah menyadari sendiri. Sebelum kita hukum, siswa itu sudah menyadari kesalahannya terlebih dahulu, sehingga kalau dia memang sudah sadar, maka dia akan meminta maaf terlebih dahulu. Nah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam salah satu motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri itu. Nah, nilai-nilai tersebut itu masuk di dalam satu keyakinan kelas. Jadi di awal pembelajaran itu kita bisa membuat kesepakatan kelas. Nanti bedanya apa kesepakatan dengan keyakinan itu ada di belakang. Nah, untuk posisi manajer itu kita bisa melakukan coaching dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu menanyakan dulu tadi melaksanakan pelanggaran apa. Kemudian validasi kebutuhan, ditanya kenapa kok melaksanakan itu. Nanti kan ada jawaban. Jawaban itu bisa dikategorikan dimasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dia tadi pengen hanya kesenangan, oh berarti dia masuk ke, berarti dia kurang kebutuhan, oh dia kurang kasih sayang dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau di menanyakan keyakinan itu berarti guru menanyakan apa keyakinan kelasnya, kalau melanggar seperti apa. Kemudian tidak langsung menjawab, tetapi meminta solusi dari siswa tersebut sendiri. Nah, mau meminta maaf terlebih dahulu dan tidak mengulangi atau sebagainya. Nah, itu nanti itu yang diharapkan terlebih dahulu. Ini saya next. Nah, tadi nilai kebajikan sudah saya sampaikan di awal tadi. Salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang akan kita capai. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi eksternal di situ contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Kemudian apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia itu melakukan hanya untuk imbalan. Yang selanjutnya, yang tujuan dari disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia merefleksi dirinya sendiri. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, itu salah satu dampaknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang terakhir ini yang
penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia menghindari yang tadi manajer tadi. Jadi dia pertama harus tahu dulu apa yang dia salah, kemudian dia mengakui, setelah mengakui dia meminta maaf dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Nah, bagaimana mengganti hukuman dan penghargaan itu bisa menggunakan program kebajikan, yaitu apresiasi, inquiry apresiatif kalau di modul yang sebelumnya. Nah, itu memberi pengakuan secara khusus atau secara pribadi atau semua murid bergantian dengan konsisten. Kemudian fokus pada proses perubahannya. Contohnya adalah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu salah satu pengakuannya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu diapresiasi. Selanjutnya, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Oke. Kira-kira bisa nggak kita mengganti menjadi konsekuensi? Bisa. Syaratnya gimana? Sosialisasi dulu. Ada Proses perjanjian, sosialisasi, perjanjian, istilahnya ya kesepakatan. Jadi misalnya ada yang melanggar itu, kita sudah punya dokumennya, listnya, kesepakatannya gitu ya. Nah, artinya kan dia melakukan itu kita tidak menghukum. Tetapi itu bagian dari konsekuensi dia melaksanakan kesalahan. Nah, itu salah satu budaya positifnya, biar siswa itu karena sudah ada kesepakatan, ya berarti dia harus menepatinya. Tapi kalau tidak ada peraturan yang tertulis, tidak ada keyakinan kelas, tidak ada kesepakatan kelas, maka jadinya kita itu menghukum. Nah, bagaimana caranya biar kita itu siswa itu melaksanakan konsekuensi di dalam budaya positif ini. Kemudian ini ya tadi hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman adalah paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Yang terakhir,
marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu tadi yang restitusi. Ini tadi hukuman, konsekuensi sudah kita bahas. Nah, kalau restitusi berarti di situ sesuatu, restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita punya pilihan lain sebelum menghukum, itu ada pilihan-pilihan lainnya. Murid akan membenci peraturan, itu kalau dihukum. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena apa? Kalau dihukum kan berarti yang salah, berarti dia menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, dia dihukum, tapi dia juga minta maaf pada orang lain. Berarti kan dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Jadi semua yang terlibat itu saling dihormati, baik korbannya maupun yang melakukan kesalahan. Itu kalau restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah ya. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti itu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Itu meminta bekal. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, salah satu. Ini sama ini. Ya. Si Doni itu suka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Misalnya alasannya Doni ada. Alasannya ya. Mas Doni ya. Itu mungkin untuk bertahan hidup. Misalkan saja dari jam 7 pulangnya misal habis asar. Ya. Kalau lainnya teman-temannya di situ kan tidak disebutkan apakah Doni dibawakan bekal atau tidak. Ya. Mungkin salah satu penyebabnya yaitu mungkin ibunya Mas Doni udah pergi kerja jadi belum sempat membawakan bekal. Mungkin perlu ditelusuri dari situ gitu. Oke, terima kasih Pak Ardi. Jawabannya tepat sekali. Yang pertama adalah bertahan hidup. Silakan diberi aplaus. Jadi bertahan hidup. Nah, kita tahu bahwa ibunya itu sudah pergi ke bekerja. Dia itu tidak pernah dibawakan bekal makanan. Sehingga untuk bertahan hidup
Dia meminta punya temennya. Oke. Berarti bertahan hidup sudah ada yang jawab. Sekarang dikaitkan dengan 4 yang lain. Silakan Pak Agung. Dari 5 kebutuhan manusia ada kebutuhan kesenangan, Pak. Mungkin Doni itu senang kalau temannya sengsara. Oke. Jadi setiap makan siang pasti minta temannya. Iya. Usil gitu ya. Mungkin senang usil itu. Ya. Oke, karena si Doni senang usil, terus dia hanya sebagai untuk senang aja, berarti kesenangan. Oke. Terima kasih Pak Agung. Silakan diberi aplaus dulu. Nah, selanjutnya ada 3 lagi. Monggo. Bu Ika mungkin. Kalau menurut saya Mas Doni itu di rumah kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Jadi dia mencari perhatian dan kasih sayang di luar rumah, yaitu salah satunya di kelas. Oke. Dia kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia melakukan itu biar ada perhatian dari teman-temannya. Jadi kan Jadi pusat perhatian. Ya, menjadi pusat perhatian. Itu mencari kasih sayang dan rasa diterima. Oke, diberi aplaus buat Bu Ika. Masih ada 2. Silakan. Kurang besar ya? Mata minus itu nggak kelihatan Pak itu. Penguasaan dan kebebasan. Kurang 2. Mungkin penguasaan. Menunjukkan bahwa Contoh untuk penguasaan apa? Ya, mungkin dia merasa dirinya tuh apa ya, dikasih itu paling kuat atau paling apa, jadi bisa Biar ditakuti gitu nih. seperti itu. Ya, biar setor makanan terus. Rasa preman. Oke, itu salah satunya. Terima kasih Bu Zulia. Silakan diberi aplaus dulu. Terakhir, Pak Yudi, Pak Ahmad, Bu Indah, Bu Eni, mungkin Pak Fajar. Contoh berarti kurang apa itu? Kebebasan. Kebebasan. Loh kok saya? Oke, terima kasih Pak Denny atas waktu yang diberikan. Mungkin dari apa yang dilakukan oleh Doni, ya, dia di kelas itu dia karena tadi mungkin beberapa hal sudah dia kuasai, ya, dia ada penguasaan juga tadi, jadi dia akan merasa bebas di kelas itu, Pak Doni. Jadi dia ada satu kepuasan tertentu dengan adanya kebebasan dia di kelas itu dia meminta, kemudian berbagai hal lah ya. Jadi Doni merasa di situ ada kebebasan yang sangat di dalam kelas itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Silakan diberi aplaus dulu. Jadi kebebasan. Jadi dia bebas melakukan sesuatu. Kita cek jawabannya ya. Kebutuhan akan kasih sayang itu contohnya adalah dia merasa senang temennya jadi memperhatikan dia tadi. Bener ya? Betul. Kemudian jika jawabannya Doni itu merasa memenuhi kebutuhan dasar sebagai kekuasaan, itu merasa hebat tadi. Biar teman-temannya jadi takut, ya berarti dia penguasaan. Kalau kebebasan tadi kesenangan dulu. Kesenangan adalah melihat iseng tadi, betul.
Yang selanjutnya kebebasan. Nah ini belum saya ubah ini. Mencoba makanan temennya yang beraneka ragam, mungkin dia dibawakan tempe terus atau sambel. Nah itu salah satunya ya tadi dia bebas melakukan apapun. Nah itu salah satu. Ada nggak dari murid-murid kita yang kekurangan 5 itu tadi? Banyak ya. Jadi ada yang pengen jadi penguasa, ada yang hanya iseng. Nah, dengan keanekaragaman tersebut, maka guru perlu perlu mengetahui kebutuhan masing-masing murid itu seperti apa. Tidak hanya sebagai materi saja kognitifnya, tapi juga non kognitifnya seperti gaya belajarnya. Nah itu salah satunya adalah perlunya asesmen diagnostik siswa untuk mengetahui kebutuhan masing-masing murid. Sebagai guru kita bisa menyesuaikan treatment atau penanganan masing-masing murid sesuai kebutuhannya. Nah ini nanti kita gali bagaimana cara mengasesmen siswa kita, asesmen kognitif dan non kognitif di masing-masing mata pelajaran kita. Nah ini agenda di komunitas praktisi ke depan itu akan ada workshop terkait dengan asesmen diagnostik itu. Nah di sini saya baru belajar di minggu ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah setelah asesmen diagnostik nanti ada pengimbasan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan ada dari narasumber yang akan kita datangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dari tidak hanya pada komunitas praktisi ini, tetapi juga bisa berimbas ke semua bapak ibu guru yang lain, sehingga kita semuanya bisa satu mengetahui apa kebutuhan murid, kemudian bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Semoga itu bisa terlaksana, tidak hanya mendengar saja, mendengar itu harus pembelajaran berdiferensiasi, itu berdiferensiasi, tapi kita belum tahu cara strateginya seperti apa. Gitu. Kemudian posisi kontrol. Untuk menangani siswa itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah, nah ini diskusi lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jadi Tisa merendahkan Tisa, berarti Hana yang merendahkan Tisa. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengajak temannya. Hal itu sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Oke, saya ubah. Bila Anda seorang wali kelas, BP, kepala sekolah, guru, dan sebagai guru kelas, wali kelas guru, jadi guru kesiswaan, kurikulum, apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana
Anto dan oke, saya polling dulu aja. Yang posisi kontrolnya langsung sebagai penghukum. Kasus ini ya, bukan kasus yang lain. Jadi menggunakan kata-kata kasar untuk merendahkan temennya pada saat pembelajaran daring atau pas pembelajaran. Jadi biasanya ada yang chat di kolom chat gitu. Ada posisi penghukum, ada posisi pemantau, ada posisi apa tadi? Pembuat merasa bersalah, ada posisi manajer, satunya sebagai teman. Yang sebagai penghukum di kasus ini tidak ada. Gurunya? Kalau mau menyelesaikan ini itu langsung posisi apa? Posisi kontrolnya ya. Jadi misalnya saya melihat itu langsung tak hukum. Nah, itu sebagai penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu benar seharusnya seperti ini. kalau kamu seperti itu nanti saya dimarahi siapa gitu. Nah, itu biar merasa bersalah. Ada? Mungkin kalau teknis pelaksananya dalam pembelajaran daring, mungkin posisinya nggak mungkin ya tidak bisa semua pihak posisi tadi bisa langsung dijalankan. Ya maksudnya kalau dipanggil nanti. Gitu. Kalau dipanggil ya. Mungkin pertanyaan mungkin lebih ke pada saat pelaksanaan pembelajaran, berarti kan di situ ada penghukum jelas. Nanti misalkan mohon untuk bisa menjaga kata-katanya, jika tidak maka bla bla bla. Nah, itu salah satu pembuat merasa bersalah. Bukan penghukum, Pak. Misalnya nanti saya live kan. Kalau penghukum langsung dikeluarkan gitu. Dikeluarkan, lalu dihukum atau suruh apa? Sebagai teman. Nah, sebagai teman. Apa itu? Ya. Jelaskan. Kalau sebagai teman berarti harus dijelaskan, ini cuma polling. Ya, polling dulu. Sebagai apa tadi? Pemantau. Manajer. Manajer. Sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Dipantau sih Pemantau, buktinya di screenshot. Buktinya di screenshot. Bisa satu orang beberapa kelas jadi berada pada satu pihak, wali kelas itu bisa mantau. Anaknya kayak gitu mantau. Laporan dari guru mapelnya ketika pembelajaran kan otomatis mantau guru mapelnya. Karena chatnya kan di grup, berarti otomatis gurunya mantau, wali kelasnya jelas nggak mantau karena nggak ikut pembelajaran. Mungkin kalau pemantaunya ya guru mapelnya itu, nanti guru mapelnya lapor ke wali kelas. Nah, Wali kelas di situ merasa ini yang merasa bersalah itu siswanya harusnya, bukan wali kelasnya. Waktu saya pembuat judul itu Pembuatnya, pembuat merasa bersalah. Oke. Kalau sebagai manajer bisa nggak itu? Kalau pas posisi itu mungkin kita nggak bisa nih. Baru mau ngomong saja mungkin dia bisa live. Tapi kalau dipanggil, nah mungkin bisa sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol itu ada
penghukum itu biasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya siapa yang bisa mencontohkan? Aku, saya sebagai teman kok. Nyapu ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu diceramai dulu, menunjukkan kekecewaan. Mas, gue kok sajane kok orang apa yang ngono, nah sebagainya. Sebagai teman itu membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Tenang. Tenang. Saya juga pernah melakukan itu dulu, nggak apa-apa itu mas. Tapi, nah nanti ada tapinya. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Screenshot ya. Didata, habis didata di video, direkam, terus dikasihkan. Karena yang tidak Pak, kemarin itu bukan saya, itu teman saya gitu. Ditutuke fotonya, videonya. Jadi posisi pemantau itu sudah punya data yang akurat. Jadi si pembuat itu enggak mengelak. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Nah, diintegrasi. Kenapa kok nulis seperti itu? Alasannya apa? Jadi yang sudah selesai. Ya? Tidak harus. Apa harus seketika itu? Bisa tergantung nanti diskusinya. Jadi misalnya tadi kenapa melakukan itu? Berarti tadi kan nanti menuju ke kebutuhan dasar. Oh, hanya senang-senang kok. Ya boleh melakukan itu, tetapi tidak pada saat pembelajaran itu. Nah, minta solusi. Solusi apa yang bisa kamu laksanakan? Nah, itu manajer. Oh, baik Pak, saya mau minta maaf dan besok tidak mengulangi lagi. Nah, itu kan dia berasal dari dirinya sendiri. Kita tidak menghukum, tapi dia sudah melakukan meminta maaf dan sebagainya. Itu sebagai manajer. Hasilnya nanti adalah memberontak, mendendam, itu kalau dihukum. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau teman nanti ketergantungan. Jadi nanti saya dibantu kok sama teman saya, tenang saja. Itu nanti ketergantungan. Menyesuaikan bila diawasi, itu pemantau. Nah, kalau tidak diawasi, tidak. Nah, itu. Kalau manajer bisa menguatkan watak atau karakter. Kemudian dampak bagi murid itu mengulangi kesalahan berulang kali kalau dihukum. Kalau yang kedua, rendah diri, merasa gagal. Sebagai teman tergantung, tidak mandiri. Kemudian pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman, belum ke yang lainnya. Kalau yang manajer itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu salah satunya budaya positif. Penanganan siswa kita usahakan untuk kita bisa sebagai manajer dengan menggali pertanyaan kepada siswa. Oke. Posisi kontrol sudah jelas ya. Kalau sudah, ini ada oh ternyata SIM pakai PKB-nya nggak bisa dibuka. Kita lanjut ke sini dulu. Nggak bisa dibuka. Restitusi, segitiga restitusi. Tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contoh pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nanti disusul dengan pertanyaan menanyakan yang kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu di validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu untuk mengetahui kebutuhan dasar dia.
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati dulu waktu kalau per sekolah ya berarti peraturan sekolah, kalau yang kelas berarti keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, contohnya misalnya ngegame di waktu pembelajaran. Jangan kalau dengan segitiga restitusi, maka kenapa kok dia melakukan ngegame di situ? Terus nanti validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan. Terus solusinya bisa nggak ngegame di luar jam pelajaran. Nah itu keluar dari siswa itu sendiri. Segitiga restitusi itu hasilnya nanti siswa sendiri yang punya poin-poinnya. Ini salah satu contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan, tapi dilihat prosesnya aja, jangan dilihat mukanya, karena ini mendapat komenan karena fasilitator saya itu guru SD, guru TK, jadi raut mukanya itu harus ramah dengan siswa. Gitu. Karena saya nggak pernah senyum, jadi terlalu sadis. Ini senyum. Ini salah satu peraturan kasus 1 Bayu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Mas Bayu hari Sabtu kemarin tidak hadir ekstra kapasiti ya? Iya Pak, benar. Soalnya saya kemarin diajak oleh kakak saya dan keluarga untuk liburan pertama Pak. Lalu sampai sana saya berpikir untuk mau izin, tetapi kebetulan saya tidak ada izin Pak. Wah, menyenangkan sekali bisa liburan dengan keluarga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, yaitu tidak hadir pada saat ekstra kurikuler apa suci. Namun, apa yang Mas Bayu lakukan, apakah sudah sesuai dengan tata tertib sekolah? Tidak Pak, karena saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pak Suci dan tidak menyampaikan surat izin kepada pengajar ekstra Pak. Jadi masih ingat keyakinan sekolah yang sudah disepakati ketika Mas Bayu diterima di sekolah ini? Masih ingat Pak, yang pertama harus mengikuti tata tertib sekolah. Salah satunya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pak Suci dan istimewa. Lalu apa yang Mas Bayu bisa lakukan untuk menerapkan apa yang sudah Mas Bayu yakini? Saya akan meminta izin kepada pengajar ekstra Pak Suci Pak. Apalagi yang bisa Mas Bayu lakukan untuk menjaga ketertinggalan? Saya akan meminta materi kemarin lalu. Setelah itu saya akan menyampaikan secara mandiri dengan cara saya membuat video, lalu saya akan konsultasikan kepada pengajar ekstra Pak Suci. Nah itu langsung dikasih solusi. Dia bikin solusi sendiri. Bisa menerapkan keyakinan keluarga, keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini sebenarnya ada 2 kasus, tapi 1 saja. Nanti tidak terlalu. Besok bisa kita beri kasus. Jadi langsung siswa tersebut punya itikat baik untuk langsung tadi bikin gerakan-gerakan sendiri kemudian
Nah ini kenapa saya pilih yang sudah, padahal dia masuk terus. Kalau saya bikin video sama yang tidak masuk terus. Nah kalau jadi pertanyaan selanjutnya, apakah semua siswa kita itu dengan menggunakan segitiga restitusi atau posisi kontrol itu sebagai manajer? Apakah semuanya harus menggunakan manajer? Terus, apakah semua efektif dengan manajer itu tadi? Keterbatasan waktu mungkin tidak cukup kalau semuanya jadi manajer. Terutama yang guru mata pelajaran dalam mensikapi pelanggaran-pelanggaran yang ada di kelas ini tidak cukup alokasi waktunya. Sehingga mungkin butuh bantuan lini lain yang bisa memposisikan sebagai manajer. Oke. Jadi tidak ada waktu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sudah direstitusi beberapa kali, dia tetap seperti itu gitu ya. Mau tidak mau harus dengan posisi kontrol yang lain. Ada nggak siswa kita? Ada gitu. Makanya kemarin juga ini sempat saya tanyakan karena dari fasilitator dari yang diskusi online itu pokoknya harus pakai restitusi. Lalu saya tanya, saya balik, apakah semuanya efektif jika dilaksanakan di SMK? Nah itu pertanyaannya. Ini kembali lagi ke anaknya. Kalau memang tidak bisa, ya kita posisikan sebagai teman atau pembuat merasa bersalah, atau bahkan mungkin bisa menghukum tetapi melalui konsekuensi dulu. Itu. Nah, kalau tidak cukup restitusi itu ada intervensi 30 detik, langsung ditanyai seperti itu, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Terus langsung peraturannya apa? Peraturannya gini. Nah, berarti itu konsekuensi. Silakan dilaksanakan. Berarti kan intervensi 30 detik. Kalau konsekuensinya push up, ya berarti dia ditanyai tidak sampai 30 detik dia langsung push up gitu. Tapi kita tidak menghukum. Sudah berdasarkan konsekuensi awal. Ini intervensi 30 detik. Nah, ini berbagi aksi nyata menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas 11 TKJ. Prosesnya adalah yang pertama, keyakinan kelas itu menumbuhkan budaya positif. Rancangan tindakannya ini menciptakan budaya positif itu sangat penting untuk lingkungan belajar yang produktif, aman, dan mendukung bagi siswa. Tujuannya yaitu biar aman dan inklusif di sekolah. Tolak ukurnya adalah kegiatan belajar menjadi lebih aman dan nyaman, adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik. Budaya positif yang diterapkan telah memberikan dampak positif pada proses pembelajaran siswa. Lini masa tindakan memberikan penjelasan pada murid mengenai keyakinan kelas, kemudian membentuk keyakinan kelas bersama murid, membantu jalannya diskusi, memberikan arahan dengan menggunakan kalimat positif, kemudian bersama murid menyepakati keyakinan, kemudian menerapkan keyakinan kelas pada saat proses pembelajaran. Jika nanti ada yang melanggar, maka kita mempraktikkan segitiga restitusi. Kemudian terakhir melakukan diseminasi budaya positif kepada guru dan menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, untuk kelancaran dari tindakan ini dilakukan di sekolah, maka perlu menerapkan keyakinan kelas di seluruh kelas. Jadi seluruh kelas itu punya kesepakatan kelas. Nah,
Di sini saya juga sebagai wali kelas, maka saya di samping kesepakatan di pembelajaran juga kesepakatan umum kelas agar bisa ditaati di semua Bapak Ibu guru gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas saya ada yang bermain HP, nah itu bisa diterapkan punishment-nya. Kemudian ini tadi prosesnya sudah sosialisasi, penyusunan, kesepakatan, kemudian penerapan. Upaya pembentukan karakter pada murid menjadi tanggung jawab sekolah dan orang tua di rumah. Nah, dalam implementasinya di sekolah bukan hanya mengajarkan materi kognitif saja, tetapi perlu penanaman karakter pada murid, yaitu menumbuhkan budaya positif. Nah, salah satunya adalah upaya dimulai dari membiasakan murid disiplin di depan, di dalam kelas. Jadi kalau guru berarti nanti lingkupnya di dalam kelas, kalau bisa nanti bisa diterapkan di luar lingkungan kelas. Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti kalau membuat keyakinan kelas itu harus bersama murid. Jadi harus disepakati bersama. Misalnya harus disiplin tepat waktu, ya berarti nanti guru dan siswanya harus tepat waktu. Kemarin kalau saya yang terlambat, berarti saya yang tidak boleh masuk. Gitu. Tapi tetap ada tugas. Nah, biar itu tidak terjadi, maka kita harus berangkat atau harus masuk sebelum siswa. Kebetulan saya jam pertama terus. Ini salah satunya adalah kemarin saya membuat keyakinan terkelas itu mulai dari tugas guru itu apa toh, tugas siswa itu apa. Nah, di situ saya contohkan tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Kalau murid tugasnya berarti belajar, mengikuti peraturan. Berarti kan dia ketika menulis itu di post-it atau nanti di kertas, itu sudah tahu murid itu tugasnya apa. Nah, guru tugasnya apa? Guru tugasnya bukan apa. Jadi guru bukan menyakiti atau disakiti. Kemudian guru juga tidak boleh mengeluh, memaksa untuk belajar, merapikan barang murid. Oh, berarti ralah ya. Kalau yang sebelah itu seharusnya murid ya Mas ya. Yang bawah. Ya. Yang bawah yang kanan. Lakukan tugas guru. ya, murid tugasnya bukan itu guru ya tulisan. Kanan bawah. Yang sama itu loh, guru itu kan yang bawahnya. Guru tugasnya bukan menyakiti disakiti. Ya, murid tugasnya bukan mengeluh. Murid itu ya. Nah, kalau sudah tahu itu, kemudian langkah selanjutnya adalah kalau tadi nggak mau nyatet tadi Pak Arbi. Nggak mau mengerjakan, berarti nggak bisa dipaksa. Ya udah. Bukan memaksa kamu untuk belajar itu. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting sekolah. Nah, yang penting sekolah. Nyata terus itu termasuk penyakit. Salah satunya adalah kita yang memberikan modul. Kita berikan modul biar tidak mencatat. Kalau tidak mau mengerjakan. Tapi kalau mengerjakan yaitu tugasnya itu mengerjakan tugas dari guru. Nah, tapi gurunya nggak boleh memaksa gitu. Ya, tidak boleh
makso, tapi harus sesuai keyakinan. Nah, kalau keyakinannya tadi harus mengerjakan tugas dari guru, berarti mau tidak mau dia harus melaksanakan. Ya, melaksanakan tugas guru tadi yang sebelah bawah kanan. Bawangin. Ya, itu. Nah, ini contohnya kemarin saya menuliskan di post-it tugas siswa, tugas guru. Nah, ini karena tidak semua siswa itu ngisinya ada yang nggak serius juga. Memberikan siswa uang. Gurunya harus asik. Nah, ini kemudian memberikan siswa uang karena saya selalu disuruh jajak terus. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain kalau ketemu dengan siswa saya? Apakah sama? Ya, karena waktunya terus berjalan ini. Kesepakatannya apa? Itu berasal dari peraturan-peraturan. Kemudian kalau ada yang tidak boleh mabar itu kan berarti bermain alat komunikasi ya. Berarti dijadikan satu dengan kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Contohnya di sini kalau tempat saya menggunakan alat komunikasi dengan bijak, yaitu menggunakan HP saat diminta oleh guru, bermain game saat di luar jam pelajaran, jadi tidak boleh bermain game tadi diubah jadi kalimat positif. Kemudian empati terhadap sesama teman itu berkata dengan yang bagus dan sopan santun, termasuk dengan guru. Jika meminjam barang harus dikembalikan karena ada yang tidak dikembalikan, maka ini muncul. Jadi sukanya pinjam tapi tidak dikembalikan. Contohnya saya pinjam pulpennya Pak Agung, biasanya lupa dikembalikan. Nah, itu salah satu contohnya. Menjaga kebersihan itu dengan piket pagi hari atau pulang sekolah, piket harian, peralatan di kelas atau lab harus kemudian semangat belajar dan saling membantu, berempati terhadap sesama teman. Nah, ini yang terakhir ini, berempati terhadap sesama teman. Ini kemarin juga muncul, ada teman yang kesusahan itu langsung yang temennya berinisiatif, maka keyakinan kelas ini sudah berjalan. Yang selanjutnya adalah selalu berdoa dan beribadah. Nah, ini saya contohkan selalu berdoa dan beribadah ini, walaupun tidak semua siswa saya itu langsung terus berubah itu, tapi ada beberapa yang kemarin semester lalu tidak pernah sholat duhur. Nah, mulai kemarin sudah mulai dia yang mengajak sholat duhur. Kemudian tadarus di pagi hari, yang telat harus tadarus dulu. Bagaimana caranya? Dia harus tadarus dulu, baru dia masuk kelas. Nah, itu salah satu keyakinan kelas yang disepakati ini. Nah, ini pengenalan keyakinan kelas. Kemudian ini curahan data dari siswa. Terus hasilnya adalah ini: selalu berdoa dan beribadah, berempati terhadap teman, disiplin dan sebagainya. Itu terakhir implementasi tadarus sholat tepat waktu. Ini tadi tadarus pagi ini belum saya foto. Kemudian hadir tepat waktu dan 5S. Ini. Kemudian menjaga kebersihan, piket kelas belum saya foto. Implementasi gunakan HP dengan bijak ini menggunakan saat diminta, kemudian semangat belajar dan kerjasama. Terima kasih. Hampir 1 jam lebih, 2 jam. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya pengen dari Bapak Ibu guru testimoni terkait dengan modul ini. Hal baru apa yang bisa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika mengikuti sesi ini.
Dari siapa dulu? Monggo. Yang belum bersuara. Yang belum kumpul. Oke. Monggo Bu Indah. Mungkin dari apa yang disampaikan Pak Dini tadi, saya belajar baru bahwa untuk merubah siswa itu tidak selalu menggunakan hukuman atau kekerasan. Maksudnya kekerasan yang hukum itu tidak selalu seefektif itu, tapi juga mungkin lebih efektif dengan memposisikan guru sebagai teman gitu. Posisi sebagai teman. Kontrol. Posisi kontrolnya sebagai teman. Iya. Sudah? Ya, terima kasih buat Bu Indah. Silakan diberikan aplaus. Geser aja, langsung geser. Pak Non, saya aja terima kasih. Bu Presi mungkin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Dini Kurniadi. Karena dengan presentasi tersebut saya pribadi menjadi tahu penerapan punishment sama reward, bagaimana kita menggunakan punishment yang penggunaannya dengan bijak, memberikan reward dengan bijak. Terus apa yang dikatakan Bu Indah tadi benar, jadi kita tidak istilahnya mudah dikit-dikit memberikan hukuman, karena hukuman itu semata-mata bukan hanya memberikan efek positif, tapi justru bisa mendapatkan efek negatif pula. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan diberi aplaus dulu. Yuk, Bu Eni. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Deni. Untuk presentasinya, soalnya saya santai Bu, minum dulu. Jadi saya tahu tentang konsekuensi dan perbedaan konsekuensi dan hukuman juga. Bagaimana cara mengatasi siswa jika melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eni. Silakan Pak Onot belum, Pak Yuhri, Bu Ika. Bu Ika sudah tadi. Lanot ada nggak? Pak Anom dan Pak Onot ini belum. Bu Zulia belum. Yang sudah boleh lagi. Yang sudah boleh lagi. Terima kasih. Menurut saya setelah mengikuti presentasi dari Pak Deni, saya juga lebih ada wawasan baru dalam mengelola kelas, mengelola siswa-siswa. Jadi intinya sama dengan Bu Desri dan Bu Indah. Jadi memberikan hukuman atau punishment tidak serta-merta, terus melihat latar belakang siswa. Jadi tadi ada pertanyaan restitusi. Sehingga lebih bijak lah dalam menangani siswa. Ya, terima kasih. Aplaus buat Pak Onot. Ada lagi mungkin? Pak Anom dari Bu Kepala mungkin. Pak Anom dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
mungkin yang saya sampaikan tadi sudah menerima paparan dari Pak Denny. Ternyata ada banyak metode ya untuk mengelola siswa. Saya sebagai guru sekaligus wali kelas, jadi mungkin tadi ada yang bisa dikombinasi, bisa lebih baik, terutama yang baru-baru tadi, yang kalau penghukuman tadi masih yang sering mungkin saya lakukan, yaitu baru itu nanti ditambahkan dengan yang teori yang 4 tadi. Posisi kontrol yang lain. Yang lain yang untuk menyempurnakan. Kalau sudah bisa dilaksanakan mungkin akan lebih baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Di Zoom, silakan. Bu Kepala mungkin. Baik, luar biasa Pak Denny atas destinasinya hari ini. Kita bisa memperoleh banyak ilmu dan teori-teori baru yang selama ini sebetulnya secara keseharian mungkin meskipun belum semuanya sesuai dengan teori. Contohnya tadi ada teori restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi ya, kebebasan, perlu kasih sayang, pemenuhan hidup kayak gitu nggih. Terus juga ada segitiga apa tadi Pak? Restitusi. Oh iya, segitiga restitusi tadi. Itu ya sebetulnya kita ada sedikit melakukan, tapi nggak ngeh kalau itu sebetulnya teori yang nyambung dengan teori-teori yang baru ini, dan kita peroleh baru dengan adanya CGP ini kita tahu ya. Sehingga kita lebih memahami kembali, lebih memahami lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak atau murid, para siswa, agar mereka lebih menyadari terkait dengan perilaku atau tindakan yang ia lakukan dan itu tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib sekolah. Bahwa tadi dikatakan menurut segitiga restitusi tadi ya, bahwa pemberian hukuman, kemudian apalagi pemberian hukuman, ada yang manajer, terus teman dan lain sebagainya, itu impactnya kepada anak itu sangat luar biasa. Nah sehingga dengan banyaknya teori ya, meskipun kalau di SMK karena siswanya yang banyak dan multi sikap serta perilakunya yang ya mungkin berbeda dengan tingkat pendidikan yang lain seperti PAUD, SD gitu ya. Ini memang menjadi persoalan atau menjadi masalah yang kita hadapi. Namun secara garis besar dengan adanya pendampingan anak mungkin dengan manajer tadi yang mungkin lebih menyadarkan anak-anak supaya apa yang dia lakukan itu dia sadari sendiri, kemudian dia memperbaiki sendiri, dia berkomitmen untuk lebih baik dengan sendiri. Ini memang lebih baik dan yang terbaik. Saya kira itu Pak Denny, matur nuwun. Terima kasih Bu Kepala, saya diberi aplaus. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Cukup Pak Yuri, Pak Fajar mungkin? Seru Pak. Ya, terima kasih Pak Denny atas waktu yang diberikan dan dari paparan yang sudah Pak Denny sampaikan tadi. Saya berharap karena saya lihat juga banyak sekali yang positif, kita harapkan nanti implementasinya di sekolah kita itu mungkin setiap wali kelas diawali dari wali kelas ya, itu ada keyakinan keyakinan kelas ya, itu sehingga itu bisa menjadi menjadi awal ya dari siswa itu dia memiliki kesepakatan yang pertama dengan wali kelas dan juga dengan siswa tadi. Dan kita harapkan apabila nanti di setiap kelas semua wali kelas sudah melaksanakan itu,
maka insya Allah nanti anak-anak juga akan semakin sadar dengan apa yang dia lakukan itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Itu Pak Denny. Jadi saya berharap apabila itu memang tadi di kelas Pak Denny dia bagus, itu bisa kita imbaskan di kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Wajar. Sekarang diberi aplaus terlebih dahulu. Sudah nggak ada, ya. Oh, Pak Agung. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi demikian tadi paparan materi dan berbagi praktik baik aksi nyata di budaya modul budaya positif yang saya terapkan di kelas 11 TJKT. Seperti itu. Jadi mungkin nanti PR-nya adalah ini tadi, yang setuju tidak setuju, yang awalnya tadi setuju, ada yang menjadi tidak setuju, ada yang setuju terus, yang tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak tadi. Nah itu tadi sudah dijawab berdasarkan dari karakter-karakter anak tadi. Jadi ada yang mendisiplinkan, ada yang tidak. Oke, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Cukup ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Karena tadinya 1 jam ini menjadi 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Monggo saya meminta bantuan dari Bapak Ibu komunitas praktisi bisa share kegiatan ini ke Bapak Ibu guru yang belum terlibat mungkin. Jadi nanti masih ada banyak workshop yang bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Jadi masih ada asesmen diagnostik, ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin itu saja karena waktunya sudah sore. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berapa? Dewi saya 02, ini saya aku tuh butuh siapa? Hanya yang di sini toh? Oke.